Merah Putih, selamat datang di podcast Pasca Gajah bersama saya Monica dan sobat saya Aan. Halo, hari ini kita kedatangan sosok yang mungkin sering kita lihat di pinggir lapangan. Dengan tatapan serius, tapi sebenarnya dia punya hati yang luar biasa besar buat anak-anak didiknya ataupun di kegiatan organisasi Paskibra kita. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan Bu Virga selaku pembina Pasca Garda kita. Yeay. Halo Bu Virga. Halo Aan, halo Monica. Halo. Juga, orang-orang sering melihat Paskibra itu soal fisik, baris-baris nih, dan pakaian yang keren dan bagus. Tapi sebagai pembina Paskibra nih, apa sih sebenarnya jiwa Paskibra itu sendiri? Oh gitu. Iya sih sebenarnya emang kalau dari luar tuh kayak pas itu paling cuma BBB, fisik, terus apa lagi ya kita bentar kayak Iya. gitu. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu tuh ada maksudnya semua. Jadi kayak misalnya BBB nih, sebenarnya di dalam baris di semua teknis BBB itu tuh maksudnya adalah untuk yang pertama misalnya memakan tim antara satu dan yang lain. Karena kan walaupun ber-13 atau ber-16 itu sebenarnya mereka itu tampil dengan satu tubuh yang sama atau satu tim yang sama. Kemudian gimana supaya kompak, yaitu mereka harus menurunkan ego masing-masing. Yang powernya terlalu berlebihan harus diturunkan, yang powernya terlalu lembek berarti harus dinaikkan. Itu sebenarnya kan intinya adalah untuk menurunkan ego, kemudian latih empati, melatih simpati dengan teman, kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam barisan itu maknanya banyak sekali, bukan cuma hanya tentang baris berbaris yang benar, tapi juga makna atau filosofi yang tadi disebutkan. Terus kenapa pasti itu ini ya kayak harus disiplin, tegas dan sebagainya itu memang karena jiwa anak-anak Paskibra ketika PBB, ketika mereka tidak disiplin maka nggak akan jadi kan PBB-nya. Berarti misalnya harus siap, tapi mereka nggak terbiasa disiplin, pasti mereka akan lirik kanan, lirik kiri, goyang-goyang, nah itu ya. Karena kalau PBB kan harus kalau siap ya siap, gitu kan. Harus fokus seperti itu. Jadi kalau mereka nggak dibiasakan disiplin, ketika PBB mereka disuruh siap, ya pasti mereka nggak akan bisa siap, pasti akan berber atau toleh kanan, toleh kiri. Nah, sebenarnya itu. Wah, menarik banget ya ini teman-teman. Berarti Paskibra itu simulasi kehidupan ya, Bu? Banget. Simulasi kehidupan banget. Soalnya karakter-karakter yang tadi diajarkan di Paskibra itu pasti bisa kita pakai ketika kita bermasyarakat, Iya, ketika betul. kita tuh ngobrol sama orang, sosial dengan orang, itu tuh kepake banget. Kayak contohnya kekompakan tadi, membangun rasa empati, simpati terhadap orang itu penting banget tuh. Iya. Jadi kalau misalnya kita sendirian, misalnya PBB, ego sendiri, jadi nggak jadi kan. Makanya ketika kita melatih ego kita, menurunkan ego, melatih simpati, ketika udah terbiasa, ya di lingkungan masyarakat juga pasti akan terbiasa tuh. Kayak misalnya udah ngerasa sama orang, menghormati orang. Terus kalau ada apa-apa misalnya dengan lingkungan sekitar, perbedaan pendapat dan sebagainya itu kita udah terbiasa untuk empati terhadap orang, menekan ego kita. Itu contoh kecil, ada banyak lain. Nah gitu. Tapi jujur nih ya, Bu, apa sih tantangan tersulit Bu Virga saat menghadapi anak-anak yang mulai jenuh atau lelah dengan latihan ataupun sebuah materi di Paskibra ini? Oh gitu ya. Makanya tuh gimana caranya mengemas materi-materinya itu supaya bisa lebih menarik. Itu tantangan paling penting. Jadi karena sebenarnya kita mau fisik mereka, tapi gimana caranya biar mereka itu nggak begitu kerasa kalau ada fisik. Oh berarti dibikin challenge, kayak dibikin lomba. Lari doang kan biasa lomba lari kayak gitu. Atau kan push up doang, kayak kemarin kan di situ. Push up doang biasa. Tapi ya sekarang banyak kan push up-nya, dihitung berapa menit, kan kayak gitu sih. Terus kalau waktu latihan rutin itu jangan fisik terus, walaupun kita pasti juga jangan fisik terus, tapi juga ada kayak latihan rutin makan bareng, terus kayak sesi kemarin sesi public speaking ya juga ada, karena anak pasti juga harus bisa ngomong. Terus kayak kita juga ada latihan rutin itu sesi make up, jadi kayak cowok cewek anak pasti harus minimal bisa make up kayak gimana, gitu-gitu. Jadi Sangat multi talent sekali ya, Bu. harus. Terus
besok nih bocoran buat anak-anak Pasca Garda, latihan rutinnya untuk Ramadan itu berbeda dari biasanya. Ya kayak gitu, kemasannya berbeda lagi digodok sama anak-anak kasih latihan rutin. Jadi gitu sih. Jadi emang harus ada apa ya, kayak program-program baru, pembaruan baru supaya anak-anak Pasca Garda itu nggak bosan. Iya. Latihan rutin PBB terus kan bosan ya. Pasti. Upacara terus kan bosan. Iya. Tapi gimana caranya dikemas gitu. Upacara dikemas kayak apa? PBB dikemas kayak gimana? Enggak, PBB dibikin buat roti. Terus nanti ada kegiatan pemusatan kita. Itu sebenarnya biar mereka tuh gak jenuh. Kayak ada PBB, tapi gongnya baraku latihan tonton ini opo pemusatan. Jadi semangat kan. Iya. Kok bisa aku untuk opo ini pemusatan. Ada award ya. Ada awardnya. Menarik banget ya, ini Iya. dari si latihan rutin sangat dinamik nanti nih ya. Pasti. Bakal ada apa lagi nih? Ada kejutan apa lagi nih setelah ini? Oke. Bu Ida nih sudah bertahun-tahun menjadi pembina Paskibra nih, melewati suka duka dan banyak Banyak banget. ya. Terus ada nggak satu momen yang bikin Bu Ida itu masih terharu banget atau bangga ya sama luar biasa? Oh gitu ya. Banyak sebenarnya. Tapi doang nih, satu doang. Biasanya ya, gue boleh deh. Momen yang terharu banget itu ketika aduh apa ya? Mikir lagi. Momen apa ya yang terharu? Mungkin Bu Ika tuh orangnya tuh ini banget sih, pakai hati banget. Jadi kalau misalnya ada momen sedikit aja yang kayak anak-anak nangis atau anak-anak kayak ngadu apa gitu, Bu Ika gampang kena, gampang melo gitu. Jadi banyak momen terharunya, misalnya kayak ada yang keluar itu juga momen segitu. Terus ada juga yang misalnya kita berhasil menggapai sesuatu, itu juga momen terharu, pasti itu terharu juga. Terus misalnya ada salah satu yang salah atau ibutan bisa dimaafkan lagi, nah itu juga momen-momen haru. Banyak banget sih di Pasca Garda itu momen-momen harunya, momen happy-nya juga banyak, momen sedihnya juga banyak banget. Jadi gak bisa detail. Jadi kalau momen haru banyak sih. Itu tadi yang nggak ceritain banget. Oh, dalam banget ya Bu. Parah. Nih terakhir nih Bu, apa sih pesan Ibu untuk anggota Paskibra yang sedang berjuang atau mungkin buat mereka yang takut untuk mencoba bergabung? Oh gitu. Yang sedang berjuang dulu deh. Ini kan besok teman-teman kita pada banyak yang berjuang. Pertama di lomba berjuang. Tonti, adik-adik Tonti juga sedang berjuang. Iya. Terus seksi KWU juga sedang berjuang mengumpulkan dana. Menafkahi Jadi kita organisasi. emang semua berjuang itu sesuai dengan porsi kita masing-masing itu. Terus semangat, terus jangan pantang menyerah. Terus kalau gagal ya coba lagi. Iya. Terus kalau lagi buntu misalnya, oh plan A gagal ya, plan B, plan C sampai plan Z kayak gitu. Gimana caranya kalau seandainya kita menemukan masalah itu jangan lari tapi dihadapi, cari cara kayak gimana gitu. Pokoknya semua itu pasti bisa kok kita lalui kalau kita bersama-sama. Kayak gitu. Terus yang mau ikut gabung Paskib, nggak usah takut, nggak usah minder sama tinggi badan. Kita punya ya anak-anak Paskib yang Iya, kecil itu yang- ya. Yang ada guys. Iya. Jadi kalian nggak usah minder. Komen kalau yang dibutuhkan di Paskib adalah niat yang kuat itu aja. Pasti kalau kalian niat dari awal mau seleksi apapun kalian pasti akan lolos. Jadi nggak usah ragu bergabung sama keluarga Pasca Garda. Gitu. Biasa banget ya Bu. Masuk ke sesi pertanyaan nih. Oke Tadi deh. ditanya-tanya masih ada sesi pertanyaan. Masih ada Bu? lagi ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama nih, tantangan utama apa saja yang dihadapi ketika menjadi pembina Paskib Bu? Tantangan utama? Iya. Anggaran sih. Betul Waduh, banget itu Bu. agak Gitu. masalah yang paling sering ditemukan di Iya, anggaran. kehidupan sekarang. Jadi emang anggaran kita tuh dari awal tuh minim banget. Baru tahun ini tuh kita punya anggaran agak sedikit longgar. Cuman ya itu juga tetap karena cita-cita kita banyak banget ya guys. Jadi emang anggaran melebihi anggaran. Tapi kita membuat anggaran itu bukan jadi sebuah sesuatu yang bisa membatasi kita. Jadi kan anggaran sebenarnya yuk guys, kita kudu bisa. Kayak gimana caranya? Kayak gitu sih. Jadi gue juga selalu menekankan kepada anak-anak kita
jangan terpaku sama anggaran. Walaupun anggaran kita dikit, ya udah gimana caranya kita bisa tetap melakukan kegiatan itu, kegiatan itu tetap maksimal, tetap bagus. Misalnya anggarannya cuma buat 2 kegiatan, gimana caranya dengan anggaran yang sama kita bisa bikin 10 kegiatan loh gitu. Iya dong. Iya. Ya. Jadi emang tantangan utama adalah anggaran, tapi itu bukan menjadi sebuah pembatas buat anak-anak Pasca Garda untuk terus berjalan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua itu. Boleh gak sih Bu ceritakan momen paling membanggakan atau paling berharga saat bersama Paskibraka ataupun Paskibra yang Bu Iga bina? Ketika mereka itu menyadari bahwa mereka tuh masuk Pasca Garda itu bukan karena ibu mereka, tapi emang karena pengen mengabdi ke sekolah gitu sih. Jadi kayak mereka kerja, mereka lomba, terus dengan jerih payahnya mereka, terus dengan keringat, dengan air mata, terus mengorbankan banyak hal kayak waktu, tenaga, bahkan uang buat Pasca Garda, semua tuh buat sekolahan tuh udah adalah momen yang sangat membanggakan buat kita sih. Jadi kayak kita di sini udah bukan kayak aku Bu Virga, kamu mau nik, ini Aan, bukan, tapi udah lebih kayak kita tuh Pasca Garda gitu. Terus kita ngapain ada Pasca Garda ya buat membanggakan sekolah kan kita tahu ya setelah kita tuh ya belum begitu terkenal dan lain sebagainya di luar negeri. Iya, begitu. Ya itu adalah cita-cita Pasca Garda sih. Sebenarnya Iya. minimal dari segi Paskibranya tuh kita tuh dikenal di luar sana. Kayak oh SMA Pringapus tuh pernah terdengar namanya di Surabaya. Happy banget loh itu, walaupun kayak ya udah kita belum bisa dapat juara 1 misalnya, tapi udah pernah orang tuh tahu kalau ada sekolah namanya SMA Pringapus jadinya ini. Itu adalah momen membanggakan. Ternyata cerita atau momen yang paling membanggakan bagi Ida dan seluruh Pasca Garda ini. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih, bagaimana perjalanan karir Bu Ida sebagai pembina Paskibra mulai dari awal hingga saat ini? Oke, sebenarnya Bu Iga itu jadi pembina Paskibra itu sejak awal Bu Iga pindah ke SMK Pringapus. Jadi kurang lebih hampir mau 4 tahun, dan dari awal Paskibra berdiri itu emang Bu Iga yang menggagas kayak mengusulkan. Karena dulu waktu Bu Virga itu pindah ke sini itu belum ada Paskibra sama sekali. Jadi kayak misalnya upacara itu hari Senin yo amburadul dan lain sebagainya. Terus habis itu Paskib itu dibentuk ketika mau ada lomba dispora aja. Jadi saya mau lomba dispora ya udah dibentuk 2 minggu sebelumnya, habis itu dibubarkan. Kan jadi eman-eman. Padahal di luar sana tuh Paskib tuh udah berkembang banget, dan pasti setiap sekolah itu harusnya udah punya Paskib kan. Akhirnya Bu Virga mengusulkan ke wakil siswanya, kemudian di ACC sama wakil siswanya, sekaligus Bu Virga langsung yang jadi pembinanya. Karena yang mengusulkan ya udah bertanggung jawab menjadi pembina. Itu di awal-awal karir tuh semua Bu Virga yang ngurusin. Kan belum ada pengurus, belum ada apa-apa, jadi ya latihan rutin Bu Virga, PBB Virga. Iya gitu. Terus apalagi pokoknya semua kegiatan kayak misalnya mau LDK tuh bikin ada dengan beberapa orang itu, beberapa anak yang menurut Bu Iga kayaknya ini bisa diajak mikir nih, bikin adat, bikin kebiasaan baru, bikin latihan rutin dan lain sebagainya, semua kayak dari dasar semuanya. Terus lama-kelamaan tahun kedua, tahun ketiga itu udah mulai anak-anak udah bisa jalan sendiri, juga tinggal mantau aja. Tahun keempat, tahun kelima sampai sekarang alhamdulillahnya udah lumayan settle, udah lumayan mapan, udah lumayan ada arahnya kayak gitu. Paskibnya itu sih yang bikin Bu Iga jadi seneng banget, karena tahu bahwa kita tuh nggak stuck di sini terus. Berarti kayak dulu aku gitu, sekarang anak-anak udah bisa sendiri ya, oh programnya udah banyak ya, oh anggarannya udah lumayan, oh pialanya juga udah lumayan. Nah itu kan berarti kita apa ya namanya naik kelas tuh. Naik kelas tiap tahun tuh ada perubahan, nggak di sini terus. Itu sih. Wah, berarti kalau misal dihitung-hitung juga Pasca Garda ini sudah sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, di selama 4 tahun itu apa sih yang membuat Bu Iga tertarik untuk menjadi pembina Paskibra? Awalnya tuh karena
Bu Iga tuh emang dulu juga waktu SMA di sekolah tuh anak pas muda terus emang orangnya itu suka sama dunia paskibra dan suka sama gabung sama anak-anak, ibaratnya kayak misalnya ngobrol sama anak tuh betah, pulang sore itu betah kayak gitu loh. Jadi tipe guru yang emang suka gabung sama anak-anak kayak gitu. Walaupun dulu waktu di sekolah sebelumnya Bu Iga nggak pegang paskib, Bu Iga malah pegangnya teater, tapi yo emang dari itu sukanya tuh yo bean anak gitu, menghabiskan waktu bersama anak-anak. Kalau udah sama anak tuh capek, lapar nggak kerasa. Terus kebetulan Bu Iga di sini dulu pada paskib, terus Bu Iga punya basic paskibra, akhirnya dengan ya ini sih lebih kayak masaknya sekolahan nih, mau tuh orang paskib. Ketika tak tanya, kok belum ada paskibranya, karena nggak tahu siapa yang mau jadi pembinanya, karena nggak ada yang basicnya di paskib. Yaudah deh, aku aja jadi pembina. Itu Bismillah. Itu sih sebenarnya awalnya. Jadi yang nge-trigger kayak yaudah tak usulkan aku yang jadi pembina tuh emang dari Bu Iga sendiri, nggak ada bisikan dari orang lain, disuruh juga enggak. Hebat banget ya, berarti dari pengalaman pribadi sampai inisiatif sendiri. Iya, inisiatif. Wah, dapat sih emang. Makanya kan dari hati banget ya. Iya. Dari hati. Dari lubuk hati yang paling dalam. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kenapa mereka kepikiran membuat ekstra ini? Karena kalau nggak ada paskib itu waktu upacara hancur sih pasti. Terus belum lagi kan kita setiap tanggal 17 Agustus kan pasti harusnya upacara iya ya, memperingati ya. Resmi Ya, proper masa lah. betul, masa ada 17 Agustus kok upacaranya biasa aja kayak gitu loh. Betul, makanya kan ini kayaknya nggak bisa nih kalau kayak gitu. Dan kejadian mengharukan itu ketika pertama kali 17 Agustus pas itu bikin momen 17 Agustus yang seperti biasa kita lakukan, itu adalah momen yang menurut guru-guru di SMA Negeri aku tuh itu belum pernah terjadi sama ini. Dan itu kayak setelah upacara banyak guru-guru tuh yang bahkan ada guru tuh yang berkaca-kaca terus bilang sama dia, ternyata bisa ya berarti aku tuh bikin upacara sampai gitu. Itu tuh udah kayak gitu kan, kasihan umurnya udah 15 tahun waktu itu, aku itu udah 15 tahun, harusnya udah punya paskibra, udah punya macam-macam yang baru. Sangat mengharukan sekali ya. Ini nggak buat aku Ini super mahal. selanjutnya apa sih Bu momen paling membanggakan, yang paling apa ya, yang Bu Iga itu sampai wah gitu loh, jadi selama menjadi pembina paskib. Paling banget satu. Ya dua Bu. Mungkin ketika paskibra SMA Negeri aku tuh udah lumayan kenal sama orang-orang. Jadi dulu tuh pernah ya kan kita tuh model nekat ya, itu kayak model nekat, lasgap model nekat, belum punya pelatih, PBB orang mujeng. Juga kan juga PBB-nya sama kalian kan beda ya, zaman juga sama kalian kan beda ya, dengan seadanya, anggaran seadanya, kita hanya berani dan sendiri. Kita tuh pernah ada di satu momen yang kita tuh nembung minta dilatih sama seorang pelatih, tapi ditolak mentah-mentah. Pernah itu, pernah banget. Dan ketika momen banget tuh ketika sekarang dengan usahanya kita, kerja kerasnya kakak-kakak kalian, jelas kalian juga, akhirnya pelatih tuh datang sendiri ke sini kayak gitu. Walaupun mungkin awalnya mereka tuh datang tuh bukan karena grade kita bagus, bukan, tapi karena mereka tuh melihat kita tuh punya semangat yang luar biasa. Makanya kita bisa mendatangi beberapa pelatih, dan pelatih itu kenal sama kita tuh awalnya bukan karena kita juara, bukan, tapi lebih ke kayak nggak ya pas gagal dengan nggak ada pelatih, anggaran minim, pembinanya cewek, nggak ada siapa, tapi berani ibaratnya kayak break the limit, kayak mau berani menembus apa yang seharusnya mereka tuh nggak lakukan, ibaratnya kayak gitu. Berangkat laga, berangkat kumpulan pelatih, berangkat juga sama 2 orang, itu kumpulan pelatih sekabupaten Semarang yang kita tuh nggak kenal.
dan disitulah juga nama saya akhirnya. Nah, gitu. Jadi momen membanggakan tuh sekarang adalah ketika pas sarjana itu udah mulai dilihat, jadi udah bukan dilirik lagi tapi udah dilihat sama ya pelatih-pelatih yang dulu tuh kayak ngelirik aja nggak mau gitu. Guys, Siapa sih mereka ya? mau disini. Tadi udah dari awalnya nggak ada yang mau lirik ya, sampai dilihat sama Iya. sedih. Harus gimana? Yang terakhir nih, apa harapan besar dari juga motivasi di masa depan lagi dulu? Harapanku anak-anaknya rukun terus, kayak gitu. Gak harus banyak tapi kompak, kekeluargaannya itu erat kayak gitu. Terus apa lagi ya? Bisa menerbangkan Garuda lebih tinggi lagi. Amin. Itu sih. Amin. Ya Allah. Gitu. Apalagi ya? Harapan terdekatnya kegiatan pemusatan kita sukses, terus LKBB jalurnya juga sukses dan juara utama 1. Amin kan ya guys ya, amin kan support kita pokoknya. Itu yang terdekat. Oh sama ini satu lagi, anak paskatnya tambah banyak. Amin. Aduh, amin banget Amin. ini Bu. Amin. Untuk paskatnya berapa juga ya Bu? Pertama 1, Pertama itu 1 tuh. 3, nah besok lebih banyak Pak ya. Ini kan Pak. Oke, masuk ke sesi ini. Seru nggak ya ini ya? Iya. Masuk ke sesi group order. Milih dulu apa order? Gak usah semuanya, gak milih ini. Terus apa dia gitu? Milih dan milih deh Bu, terus apa deh? Terus aja. Oke, terus ya. Waduh, truk nih biasanya kalau yang milih truk ini agak apa ya, hatinya itu agak lebih lembut gitu ya daripada der gitu. Oke, ada 3 nih. Oke, yang pertama, jika Anda bisa mengubah suatu hal tentang paskibra di sekolah ini, apakah itu? Gak ada. Loh, kenapa? Iya gak ada. Aku cinta semua dari pasar harga sih. Au. Cinta gak? Hah? Cinta Iya dong. Semua kok. Gak ada yang mau tak ubah. Semuanya. Jangan. Soalnya apa ya, kayak dari awal sampai akhir tuh udah kayak ini udah pas gitu. Jadi aku semua cinta semuanya, dari sukanya, sedihnya, senengnya, apalagi ya capeknya, cinta semua aku. Benar-benar cinta ya Bu. Jadi aku seneng. Oh. Tolong ya. Waduh, ini Oke, isu nih. Bisa Oke, lebih lanjut aja deh, lanjut aja. Yang kedua nih, apa momen paling membanggakan lagi? Banyak amat. Kayaknya dari tadi membanggakan. Momen paling membanggakan adalah ketika pas Garuda berhasil bodion. Wah. Bangga aku. Soalnya dulu tuh kita pernah ada di momen juga kayak anak pas Garuda tuh dibantai mentalnya bisa-bisan sama orang terdekat kita. Yang harusnya support kita malah mau membantai kita, membuat kita tuh terpuruk gitu. Dan ketika kita bisa membuktikan bahwa ini loh hasil kerja keras kita tuh ada hasilnya, kita tuh akhirnya bisa membawa nama SMK, itu udah kayak membuktikan bahwa kita nggak cuma apa ya modal omong doang, tapi kita juga bisa membuktikan apa yang cita-cita yang pengen kita mulut gitu. Iya. Membalas dendam itu, membalas dendam. Nggak dendam tapi jadi motivasi. Iya. Oke, ketiga dan terakhir, ini ada der-dernya nggak apa-apa ya? Der, oke. Terakhir kalau nggak bisa dia yang der ya. Iya. Oke siap di waktu kanan. Oke. Telepon salah satu alumni Paskibra dan katakan bahwa Anda merindukannya. Ya telepon tolong teleponin Dun. Wah, langsung Dun ya. Langsung Dun video call. Deng. Lagi sibuk di Stekom, ada apa Bu? Iya, biasanya jadi gitu. Ada apa? Nah, sambil nunggu ya. Jadi April itu adalah salah satu siswa paskib yang anak paskib yang dia tuh kayak
dan akhirnya apa ya, Mas Gada bisa apa ya, kayak Mas Gada bisa membalas sih mungkin ya, membalas semua yang sudah dia berikan ke Mas Gada itu lewat tadi beasiswa di sekolah. Itu Kak April juga yang bawa, juga yang mengusulin ke sekolah. Jadi emang dia kayak makasih banget, makasih juga karena Mas Gada aku bisa jadi kayak gini, aku bisa jadi pede, aku bisa jadi orang yang lebih optimis dan sebagainya. Dulu aku tuh Iya sih. Aku lebih kenal Kak April atau lebih melihat itu saat Jadi komandan. Iya, jadi komandan. Setelah yang kakak sebelumnya itu Purna. Ya kan. Bisa nggak telepon dia? Sibuk ya? Wah, Sibuk ya. sibuk. Sama lagi ya kalau tidak ada aku. Tambah juga ya. Jadi ya guys, kita ya. Bentar. Sama lagi. Memanggil. Berdering. Soalnya nanti kan enak. Kalau aku begitu pasti enak. Itu siapa mau? Kak April. Masih kafe. Hmm. Halo Dun. Dun, maaf ya. Lagi podcast terus diminta telepon salah satu Purna. Ini lagi podcast. Hai dulu dong. Hai. April. Semangat ya. Halo. Dadah. Udah? I love you. Aku kangen kamu. Kamu ini dikerjain nih. Bilang itu udah deh. Dadah. Yo. Makin biasa kerja. Udah ya. Seru banget ya sih. Udah? Udah selesai ya? Kerjanya udah selesai? Udah nih. Oh lagi Bu, besok lagi ya? Tapi kalau besok harus ada ininya. Apa nih? Oh. Itu Adanya ini belakang. Oke. Kayaknya itu ya. Luar biasa banget ya. Terima kasih banyak ya Bu Ika. Sama-sama kita tapi Oke. jadi makin paham deh kalau paskibra itu bukan sekedar kata doang nih Bu, tapi simulasi kehidupan yang mengajarkan banyak hal buat kita gitu ya Bu. iya benar banget. Ya harapan kita. Ya semoga obrolan ini bisa jadi penyemangat ya buat teman-teman semua yang mungkin masih awam dengan paskibra ataupun baru mau apa ya? Masuk lagi. Ya masuk ke dunia paskibra ini. Sudah ya, sekian dari kami. Salam paskibra, sampai jumpa di Di episode episode berikutnya.